Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kerohanian kami. Kami pasrahkan acara ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, renungan kita pada hari ini diambil dari buku 1 Raja-Raja pasal 12. Jadi kisah ini diambil dari buku 1 Raja-Raja pasal 12. Dan cerita ini diawali dengan satu peristiwa di mana Raja Salomo yang termasyhur itu meninggal dunia. Dan akhirnya tampuk kepemimpinan kerajaan itu diserahkan kepada anaknya yang bernama Rehabeam. Dan ketika Rehabeam naik menjadi raja, datanglah seorang yang namanya Yerobeam untuk meminta kepada Rehabeam supaya mereka diringankan untuk pajak yang membebani rakyat pada waktu itu. Jadi mereka meminta untuk keringanan pajak dan juga ada beberapa hal yang menurut mereka bahwa orang tuanya terlalu membebani daripada kehidupan rakyat pada waktu itu. Tetapi apa yang menjadi jawaban daripada Rehabeam? Di ayat yang kelima dari buku 1 Raja-Raja pasal 12, di sana dikatakan, tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Jadi Yerobeam bersama rakyat itu akhirnya pergi untuk menunggu jawaban daripada Raja Rehabeam. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Ya, katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab pertanyaan rakyat itu yang dipimpin oleh Yerobeam tadi? Lalu di ayat yang ketujuh, saudara-saudaraku, mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Itulah nasihat yang diberikan oleh tua-tua yang selama hidupnya sudah memberikan nasihat-nasihat kepada Raja Salomo. Ya, supaya dia mau mendengar apa yang dimohonkan itu. Supaya pada akhirnya rakyat itu bisa mengabdi kepada Rehabeam, kepada kerajaan Yehuda pada waktu itu, kepada kerajaan Israel pada waktu itu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang yang lebih muda yang sebaya dengan dia dan mendampinginya. Jadi dia beralih dari nasihat para orang tua, dia beralih kepada meminta nasihat kepada mereka yang lebih muda. Ya. Dan apa yang dikatakan? Apa nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankan tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Ya. Tadi dia sudah dapat jawaban dari para orang tua, dari tua-tua. Tetapi sekarang dia mendapat jawaban dari orang-orang muda yang dia mintain pendapat. Lalu orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi artinya dia melihat, ya, dia mendengar nasihat dari orang-orang muda ini supaya dia lebih keras, dia lebih
kejam daripada yang menjadi aturan daripada ayahnya. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Dan dia lakukan itu. Dia lebih mendengar nasihat daripada orang-orang muda ini. Padahal sebelumnya dia mendapat nasihat daripada orang-orang tua. Yang sudah tentu ada banyak hal yang bijaksana karena mereka sudah mendampingi Salomo sekian lama. Tetapi dia memilih untuk mendengar nasihat daripada orang-orang muda ini. Dan apa yang terjadi dengan dia mendengarkan nasihat-nasihat itu? Alkitab mencatat bahwa akhirnya orang-orang itu, ya, bahkan ketika Rehabeam menyuruh Adoram untuk menjadi kepala rodi. Jadi rakyat itu semakin dibebani dengan kerja rodi, kerja paksa, bahkan dengan hukuman-hukuman yang lebih berat yang dikerjakan oleh Adoram. Dan Alkitab mencatat akhirnya sejak saat itu maka rakyat itu memberontak kepada keturunan Daud ini. Rakyat memberontak. Dan kalau nanti kita melihat cerita selanjutnya, maka kita dapati bahwa sejak saat itu, sejak Raja Rehabeam ini, akhirnya kerajaan ini harus terpecah. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, apa aplikasi di dalam yang kita bisa ambil dari cerita ini? Kita mungkin dipengaruhi oleh banyak orang, ada nasihat-nasihat, tetapi saudara harus pastikan bahwa kita mendapatkan nasihat yang baik. Nasihat yang asalnya daripada firman Tuhan. Karena kalau nasihat itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu mempunyai akibat yang buruk. Kita lihat di cerita ini, akhirnya justru rakyat memberontak kepada Rehabeam, memberontak kepada keluarga Daud sejak saat itu. Dan nanti di kemudian hari, maka kerajaan ini harus terpecah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, dengarlah nasihat yang baik, dengarlah nasihat yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena dengan nasihat yang baik, nasihat yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik, ya, kepada umat Tuhan yang mau percaya kepadanya. Jadi inilah yang saya bisa sampaikan untuk renungan kita pada hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.